Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nana Amerika. Di video kali ini kita akan membuat ONT jadi-jadian lagi. Ini kabar gembira sekali untuk teman-teman yang masih menggunakan media converter sebagai alat distribusi FTTH di micro providernya ya. Karena nanti kita akan membuat ONT jadi-jadian itu berbeda dari yang sebelumnya kita buat menggunakan Mercusys. Kita perlu motong-motong dan macam sebagainya. Ini adalah setup yang paling mudah, yang paling sering saya pakai. Yang kita pakai juga bukan router ecek-ecek. Kita nanti akan pakai Ruiji RGI W300N. Ini salah satu router yang harganya terjangkau, router home yang cukup murah. Nanti kita akan modifikasi supaya nanti dia bisa menggunakan satu power dengan distribusi FTTH. Dan tentu saja bahannya cuma ada dua teman-teman. Kita pakai Ruiji RGI W300N dan juga kita pakai media converter mini dari Tarmok TMC 1SC series ya. Ini kita tidak di endorse, ini beli sendiri semuanya. Jadi teman-teman, kita harus siap mengoprek-oprek. Kita akan operasi router ini supaya bisa jadi alat distribusi fiber optik di jaringan micro provider kita dengan harga terjangkau. Ini maintenance, dan kalau maintenance mudah. Langsung saja kita akan coba operasi. Gaskan. Oke, materialnya cuma dua ini ya, Ruiji RGI W300N dan juga Tarmok TMC 1SC series. Ini kita buka dulu. Ini adalah router series paling murahnya mereka. Dan ini belum support ONT, jadi kita hanya bisa mendistribusikan internet menggunakan Ethernetnya saja ya. Dan bahan keduanya adalah ini ya. Ini adalah media converter Tarmok mini, media converter mini dari Tarmok ya. Jadi side A dan juga side B seperti ini teman-teman. Dan ini dia sudah support PoE. Dia sangat fleksibel sekali ya powernya. Jadi dia bisa menerima power 5-24 volt. Dan ini nanti kita akan modifikasi supaya WAN-nya port Ethernet 1 di Ruiji RGI W300N ini supaya support PoE out dan mempower media converter ini. Seperti apa? Kita gaskan teman-teman. Oke, sekarang kita akan langsung lakukan operasinya ya teman-teman. Jadi sebelum kita membongkar Ruiji RGI W300R ini nanti seperti apa, kita perlu beberapa komponen lagi. Satu komponen sebenarnya, yaitu namanya dioda. Kita cuma perlu satu piece ya. Satu Ruiji EW300N ini kita perlu satu piece dioda supaya nanti tidak terjadi arus balik ketika kita gunakan untuk PoE out. Nah, di sini kita perlu dioda. Ini nggak perlu besar-besar ampernya, cukup 1 ampere itu sebenarnya sudah cukup. Ini yang saya punya dioda 2 ampere kayaknya. Nah, ini dioda kita cuma perlu satu saja, seperti ini bentuknya. Nanti link pembelian saya kasih di deskripsi di bawah ya teman-teman, semua link bahan ini. Sekarang kita akan bongkar Ruiji RGI W300N ya teman-teman. Nah, untuk membongkar Ruiji RGI W300N itu membongkarnya gampang sekali. Kita cuma perlu open tool. Mau dibongkar pakai obeng minus juga bisa ya, tapi di sini saya pakai open tool saja. Kebetulan saya punya open tool. Ini oprekers harus punya open tool kayak gini ya. Nah, ini saya buka. Untuk membukanya teman-teman gampang sekali. Ini nggak ada skrup, nggak ada apa ya. Untuk membuka ini cuman dicongkel aja di pinggir-pinggiran ini. Jadi kalau misalkan teman-teman nemu bagian seperti ini di pinggir, itu langsung dicongkel aja. Nah, nanti dia akan terbuka, menganga seperti ini, pelan-pelan, tipis-tipis dibuka. Bisa pakai obeng minus, bisa pakai cutter, pakai sendok. Kalau misalkan terpaksanya teman-teman nggak punya open tool kayak gini, yo bisa ya. Ini kita buka. Oke, sudah terbuka. Seperti ini tok ya dalamnya teman-teman. Nah, ini adalah boardnya. Jadi boardnya seperti ini. Ini kalau misalkan teman-teman mau modifikasi seperti kita mau modifikasi Mercusys di video yang ini, itu bisa. Kita lubangi media converternya built-in di dalam, itu bisa ya. Tetapi di sini saya nggak mau melakukan itu supaya cepet aja, nggak usah melubang-lubangi. Saya mau jadikan PoE out port yang saya butuhkan karena distribusinya menggunakan PoE, dialnya lewat WAN, port warna kuning ini. Jadi WAN ini, port WAN ini ya, port WAN ini nanti saya akan modifikasi untuk PoE out. Nanti dia bisa mengalirkan power lewat port Ethernet 1 yang warna kuning ini. Oke, caranya seperti apa ya? Caranya tinggal kita solder nanti dengan powernya. Oke, kita bebaskan dulu boardnya. Ini teman-teman tinggal congkel aja ya, pelan-pelan ya Pak ya. Congkelnya pelan-pelan karena di sini ada locknya sebenarnya. Nah, ini tinggal dicongkel. Oke, seperti ini boardnya. Nah, kalau kita lihat dari boardnya ya teman-teman, si Ruiji EW300N ini dia bisa kita power dari 5 volt sampai dengan 25 volt.
Ini cocok sekali dengan media converternya yang bisa kita power dari 5 volt sampai dengan 24 volt. Jadi nanti kalau misalkan kita kekurangan power, Ruiji RGI W300N ini bawaan adaptornya adalah 5 volt 0,5 ampere. Kita bisa besarkan karena untuk mengangkat dua perangkat ini, jadi kita bisa besarkan ke 5 volt 2 ampere atau 12 volt 2 ampere atau bahkan 24 volt. Itu dua alat ini nanti bisa menyala. Nah, saya contohkan seperti apa. Nah, untuk memodifikasinya kita bisa balik seperti ini. Yang kita perlu modifikasi adalah di part yang ini, Pak. Nah, ini part ini nanti kita perlu solder dan kita outputkan dengan menggunakan dioda. Ya, jadi yang perlu kita solder adalah bagian mana? Di sini saya akan coba gambarkan. Oke, yang perlu kita solder adalah part yang ini ya, teman-teman. Jadi di sini ada positif, ini negatif, ini negatif. Nanti teman-teman bisa pilih. Jadi nanti saya akan solderkan positif 6 dan 3 ini kita satukan, nanti ini jadi positif outnya, dan 78 ini nanti kita akan juga satukan, kita sambungkan ke bagian negatif powernya untuk menjadi negatif dari PoE outnya. Langsung saja kita akan lakukan modifikasinya seperti apa, gas. Oke, sekarang kita akan mulai sambungkan ya teman-teman. Jadi kita akan sambungkan untuk bagian positif, kita harus berikan dioda ya teman-teman. Jadi bagian dioda ini teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada putih-putih, part putihnya ini adalah kepala diodanya ya. Jadi dia mengalirnya ke sini nih. Dari positif, kepala diodanya kita arahkan ke sana ya. Jadi nanti arus akan mengalir dari sini masuk ke sana, mempower media converter lewat Ethernet ini. Dan kalau misalkan ada power, dia akan tidak bisa mempower Ruiji-nya. Seperti itu ya. Ini untuk mencegah terjadinya konsleting, dan juga kalau misalkan kita nggak kasih dioda, itu biasanya sering error, Pak. Jadi kita harus tentukan dulu mau masuk lewat mana. Dioda biasa ya, bukan dioda Zener. Ini saya solder dulu untuk bagian positif dengan kaki diodanya ya. Bagian yang hitam ini kepala diodanya yang ada putih-putihnya ini. Oke, kita solder terlebih dahulu, Pak. Nah, di sini saya menggunakan timah solder dari Paragon. Ini sangat terkenal sekali di kalangan teknisi dan tukang servis ya, Paragon ini, Pak. Jadi dia terkenal lengket. Ini kita bisa solder dulu. Oke. Dan kita bisa solder untuk diodanya. Oke. Ini diodanya sudah tersolder. Lah, ini karena kaki kawatnya ini nggak sampai ke sini ya, Pak ya. Ini teman-teman bisa sambung dengan kawat lain, atau teman-teman bisa gunakan kabel LAN. Nah, ini kabel Ethernet saya kupas. Dalamnya kabel Ethernet ini terserah mau warna apa. Di sini sih saya pakai warna hijau aja, menandakan dia positif lah. Nah, ini kabel warna hijau. Ini kabel Ethernet ya, Pak ya. Kita bakar dulu supaya tembaganya keluar. Nah, kalau sudah tembaganya keluar seperti ini, kita bisa kasih timah solder, Pak. Oke, teman-teman, jika sudah tersolder seperti ini ya, kita tinggal solderkan ke bagian yang Ethernetnya ya, di 3 dan juga 6. Nah, ini saya mau potong dulu secukupnya sambungan kabelnya. Sudah, kita tinggal solder saja ya, Pak ya. Oke, sekarang kita tinggal sambungkan yang nomor 7 dan 8 ke kutub negatifnya ya. Sini saya pakai kabel warna putih hijau dari LAN. Terserah teman-teman mau pakai kabel listrik DC itu juga boleh, nyamannya, sekreatifnya. Oke teman-teman, ini sudah kesolder ya. Mohon maaf gak rapi-rapi banget wong duduk tukang servis ya teman-teman. Ini kita tinggal bengkokkan, kita sambungkan ke kutub negatif dari powernya ya, dari sini. Oke, kita sambungkan. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ini kita tinggal solder saja. Oke, ini sudah ya teman-teman. Nah, ini sudah tersolder, yo rapi-rapi banget yo. Neng nyala ya. Oke, sekarang kita tes ya teman-teman. ONT jadi-jadian kita ini sudah bisa mempower atau tidak ya, karena ini sudah tersolder semuanya. Karena ini pakai mini HTB ya, mini HTB dari Tarmok. Ini adapter bawaan dari mini HTB-nya atau mini media converter dari Tarmoknya. Ini 12 volt 0,5 ampere. Kalau misalkan ini nanti kurang powernya, teman-teman mengalami kendala, bisa diganti untuk 12 volt dengan ampere yang lebih besar ya. Ini karena 0,5 ampere tok untuk dua alat, kayaknya sih harusnya nggak masalah ya. Kita coba ya. Jadi bukan adapter bawaan Ruiji-nya ya. Nanti soalnya powernya bisa jadi nggak kuat. Jadi kita pakai bawaan media converternya atau bawaan HTB-nya. Di sini kita coba nyalakan ya, kita colokkan di rotornya.
Oke, ini menyala normal, LED-nya menyala normal. Sekarang saya akan coba sambungkan kabel LAN atau kabel Ethernet. Di sini saya menggunakan kabel Ethernet pendek. Ini dari Tarmok juga. Nanti link pembelian saya kasih di deskripsi di bawah. Jadi kita tancapkan ke port 1-nya, teman-teman. Seperti ini, dan kita langsung masukkan ke ETH-nya, Ethernet. Kalau ini nanti menyala, berarti berhasil ya. Sesederhana itu. Ini sekarang saya masukkan, kita lihat. Nah, ini powernya menyala. Artinya dia sudah bisa mempower by Ethernet-nya. Dari port 1-nya. Kalau misalkan teman-teman mau bisa mempower lewat LAN-nya juga bisa di jumper ya. Seperti tadi urutannya. Ini satu power sudah bisa menyalakan 2 alat. Ya, teman-teman. Dan ini teman-teman lihat, ini LAN-nya juga sudah terkoneksi. Aman ya. Kalau ini dua-duanya nyala, LED-nya berarti ini powernya aman. Nanti kita tinggal coba di gateway. Kita akan dial PPOA-nya ya. Sekarang kita coba kemasi dulu. Yang penting dia sudah berhasil terpower. Ya teman-teman, kita tinggal kembalikan kemasannya. Kalau misalkan teman-teman pengen solderannya awet, bisa ditambahi lem tembak. Tapi di sini biasanya saya nggak usah pakai lem tembak ya. Langsung saja. Seperti ini kita masukkan lagi. Bersihkan dari semua solderan. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal tutup lagi teman-teman. Untuk menutupnya ya tinggal langsung ditutup ya. Tidak ada bautnya, tidak ada skrupnya. Oke, kita coba sekali lagi. Saya akan power lewat sini. Oke, LED menyala. Sekarang saya akan kasih LAN, memastikan kalau tidak ada masalah ya, tidak tertekan atau tidak apapun. Port 1-nya, LAN-nya sudah dikasih, dan kita coba powernya juga menyala normal. Jadi nanti di pelanggan begini Pak setupnya, rapi gitu kan, rapih, bagus. Nanti kabel fiber optik tinggal masuk di sini. Nanti kita simulasikan ya. Kalau enggak ini nanti bisa disolasi di seperti ini kan, compact gitu loh. Dan ini Ruiji Pak, ini router yang cukup bagus. Beda seperti TP-Link MR320 atau berbeda seperti Mercusys. Ini performanya jauh lebih oke menurut saya ya. Saya sudah gunakan ini di network saya cukup banyak sih. Dan dia bisa terhubung ke cloud. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pelanggan pengen ganti password wifi dan lain macam sebagainya, tinggal masukkan ke Ruiji Cloud aja. Tinggal suruh download Ruiji Cloud saja Pak. Kalau kita pakai TP-Link dan lain macam sebagainya kan kita harus menjelaskan nih masuk ke IP address dan lain macam sebagainya. Kalau ini dia sudah bisa terkoneksi, terhubung ke Ruiji Cloud. Nanti kita coba simulasikan. Nah ini merah dia karena tidak terhubung ke koneksi internet, belum kita hubungkan ke gateway. Nanti kita lihat fungsinya, apakah berfungsi normal seperti biasa ya. Kita coba demonstrasikan. Gas. Oke, sekarang kita mau coba ya teman-teman. Di sini EG105 GWT saya pakai sebagai gateway ya teman-teman. Dan di sini untuk LAN 0-nya saya sambungkan ke Tarmok. Oke ya, ke media converter yang set A ke Tarmok. Nanti kita akan coba alirkan lewat fiber optik ke EW300N atau EW300N-nya ya. Di sini saya konfigurasi dulu untuk 105 GWT-nya. Ini tak config dulu ya teman-teman. Saya akan perlihatkan konfigurasinya. Oke, ini EG105 GWT-nya. Di sini kalau kita lihat device config, di sini saya sudah membuat yang namanya PPPoE server ya. Saya nyalakan PPPoE servernya, jadi dia sudah bisa mendial PPPoE. Nanti kita akan dial PPPoE-nya dengan fiber optik lewat media converter ini ke EW300N-nya ya. Begitu ya konsepnya. Di sini saya coba lihat di account PPPoE account. Di sini saya sudah sediakan account Nanang MRK. Nanti harusnya kalau misalkan dia terdial dengan baik, maka harusnya ketika di online user maka dia akan aktif EW300N-nya. Nah, sekarang saya akan coba. Oke, ini dari set A sudah saya tancapkan. Kemudian ini dari side B-nya, teman-teman. Ini side B-nya saya tancapkan. Nah, menyala dengan sempurna, LED indikator linknya juga sudah nyala, SC-nya sudah nyala ya. Jadi ini terhubung dengan baik. Sekarang kita tinggal konfigurasi EW300N-nya. Oke ya, apakah nanti dia terdial dengan baik untuk PPPoE servernya? Gas. Oke teman-teman, di sini kita coba ya untuk dial PPPoE-nya di EW300N-nya ya. Di sini kita sambungkan dulu untuk WiFi-nya, kita nyalakan, kita hubungkan ke SSID.
Ruiji ini ya. Ini adalah SSID dari RGIW300N. Nanti ketika kita buka otomatis akan di-direct ke halaman konfigurasinya ya. Atau teman-teman bisa akses IP address 192.168.110.1. Nah, di sini kita konfigurasi saja. Kita coba lihat. Nah, kalau misalkan belum tersambung jaringannya, kita bisa konfigurasi sumber internetnya itu dari mana seperti ini ya. Dan di sini kita coba untuk konfigurasi menggunakan PPPoE. Nah, di sini kita tinggal namai saja Nanang MRK, username dan passwordnya yang sudah kita set di RGIG ya, Nanang MRK. Seperti ini, nama layanannya opsional, bisa diisi bisa tidak. Ini kita selanjutnya saja. Nah, kita akan coba menghubungkan ke server ISP untuk membuat koneksi dial up PPPoE. Jadi nanti dia sedang mencari apakah tersambung atau tidak. Kalau tidak, kita bisa konfigurasi nama WiFi-nya dulu. Di sini misalkan saya konfigurasi nama WiFi-nya atau SSID-nya seperti ini. Ini Indonesia, GMT-nya kita set ke GMT 7. Kita bisa selanjutnya seperti ini. Ini lewati dan kita tunggu saja teman-teman. Oke. Sekarang kita pastikan konektivitasnya. Jadi pastikan untuk media konverternya tersambung antara set A dan set B. Ini kita lihat EW300N-nya apakah berjalan dengan baik. Kita tunggu ya. Oke teman-teman, di sini sudah muncul SSID Ruiji EW300N. Saya akan coba sambungkan. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini sudah terhubung ya, Bung, dan ini teman-teman juga bisa lihat bahwa LED-nya sudah berubah menjadi warna hijau ya. Ini LED di EW300N-nya sudah berubah menjadi warna hijau dan dia menyalakan media konverternya dengan baik. Kita coba cek konektivitasnya di HP saya. Kita buka speed test ya. Di sini PPoE-nya saya limit dengan kecepatan 10 Mbps ya. Saya coba buka speed test. Teman-teman bisa lihat di sini saya menggunakan provider dari Lintas Data Prima. Ya, dia terlimit dengan bagus di 10 Mbps sesuai yang saya set di RGEG 105 GWT-nya ya. Nah, ini untuk download dan uploadnya di 10 Mbps. Bagus sekali kerjanya. Dan teman-teman bisa lihat pingnya 12 millisecond, jitternya 1 millisecond. Berarti ini media konverternya berfungsi dengan baik, mentransmisikan data. Jadi ini tidak lewat Ethernet ya sama sekali ya. Ini lewat media konverter yang powernya sudah kita modifikasi dengan dioda yang ada di EW300N-nya. Sekarang saya mau coba lihat apakah terdial dengan baik ya. Kita ke PPPoE account, online usernya sepertinya tidak bisa terbaca di Ruiji Cloud ya. Online usernya, kita coba remote perangkatnya saja. Ini kita buka gateway. Untuk gateway-nya kita ke lanjutan, kemudian di sini nanti akan ada server PPPoE, kemudian klien yang online kita lihat. Nah, ini ada Nanang MRK ya. Ini adalah Ruiji RGIW300N-nya. Kalau kita coba lanjutan, kemudian server PPPoE, kita buka di klien yang online. Nah, di sini ada satu klien yang online dengan username dan password Nanang MRK ya. Teman-teman bisa lihat ini dia terdial dengan sangat baik. Jadi eksperimen kali ini kita berhasil. Nanti silakan teman-teman bisa dicoba dengan menggunakan router Ruiji RGIW300N. Dan ini nanti juga bisa kita hubungkan ke cloud supaya end usernya atau pelanggan kita bisa mengontrol SSID atau bisa melakukan konfigurasi yang lain ya. Dan mungkin itu saja teman-teman eksperimen kita menggunakan Ruiji RGIW300N yang kita jadikan ONT jadi-jadian, dan ini setupnya sangat sederhana sekali ya. Jadi nanti kita cuman satu power ini aja ke Ruiji RGIW300N-nya, nanti dia menyalakan media konverter Tarmok kita, media konverter mini dari Tarmoknya. Jadi nanti dia terpower ya. Ini site-nya terserah, jadi mau di set ke A atau B juga bisa. Nanti dia mempower ini, dan di rumah pelanggan setupnya tidak usah menggunakan HTB, pakai colokan sendiri dan lain macam sebagainya. Ini lebih sederhana. Dan nanti kalau misalkan setup di rumah pelanggannya kan cuma memasukkan kabel fiber optik. Jadi kalau misalkan kita migrasi ke sistem OLT atau dengan sistem pasif, itu kita tinggal mengganti saja begitu ya. Terima kasih teman-teman, silahkan mencoba. Nanti link dan pembelian bahan-bahan semuanya saya sediakan di deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menonton. Saya Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.